Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan selamanya. Amin. Sementara mengaji itu membuat buat aku gitu, baca, aku mau tahu arti yang aku baca ini loh. Kan mengaji kan bahasa Arab. Ya, sementara aku bukan ngajinya yang buat aku poinnya, mengerti apa yang tertulis itu, artinya gitu. Yang dibaca yang dibaca. Ya. Nah, dia cuma bilang, aku punya bukunya Pak Yusuf Roni, mungkin Ibu kenal dari Ustadz juga dari Muslim jadi Kristen. Nah, beliau punya buku perbandingan, nah lalu dikasih ke saya. Jadi dengan bermodalkan buku itu, saya pulang dengan keingintahuan, apa sih yang mau dijelasin gitu. Nah, ada 3 hal saja sebetulnya yang masuk di otak saya yang dijelaskan oleh Pak Yusuf Roni itu. Ya, salam sahabat yang berkati Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung di channel Lara Kesaksian. Marilah saya ucapkan selamat datang bagi yang baru mampir menemukan channel Lara Kesaksian ini. Tetapi di sisi lain juga saya percaya bahwa orang-orang yang mampir di channel ini adalah orang-orang yang tentunya ingin mengetahui tentang kekristenan serta memperdalam dan memperkuat iman untuk mengenal lebih dalam siapa itu Tuhan Yesus. Karena sebagaimana di dalam channel ini kebanyakan mengupload tentang kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang telah mengenal Tuhan Yesus, orang yang terlahir baru, yang tentunya kita semua orang-orang percaya malu kepada mereka yang baru saja mengenal Tuhan Yesus dengan luar biasa. Saudara sekalian, langsung saja kita saksikan bersama-sama berikut videonya. Saya ini lahir di Bukit Tinggi, jadi kira-kira 2 jam lah dari Kota Padang. Kampung saya itu ada di Maninjau, kira-kira 1 jam lagi dari Bukit Tinggi. Ya. Nenek saya sukunya Guci, karena kami di Padang itu garis keturunannya adalah matriarkat, garis keturunan ibu. Jadi saya juga mendapat sukunya namanya Guci. Famnya berarti ya? Ya, seperti fam begitu. Ya. Orang tuaku berpisah, jadi kami ini dibesarkan oleh kakek dan nenek. Kakekku itu terakhir itu sebagai Brigjen Polisi. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Polisi Sumatera Tengah itu sekitar tahun 50 berapa gitu ya. Karena dulu belum Sumatera Barat tapi masih tergabung Jambi, Bengkulu, Riau gitu dengan Sumatera Barat jadi satu provinsi. Nah, kemudian kakekku itu menjadi gubernur pertama di Sumatera Barat. Satu hal yang kakekku ajarkan kepada kami adalah tentang kejujuran karena itulah karakter yang menonjol dari kakekku. Dia seorang yang sangat jujur dan kakekku itu menghendaki agar kami harus sekolah semaksimal mungkin dan kemudian harus bekerja supaya tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Itulah yang saya dapat dari ajaran kakek ya. Jadi ibu itu tinggal dengan kakek sama nenek ya, karena orang tua berpisah. Nah, boleh tahu Bu, ibu berapa bersaudara ya? Kami berempat bersaudara, saya anak kedua. Kakak saya perempuan itu dokter, lalu saya anak kedua, saya nggak mau jadi dokter. Takut lihat darah. Jadi saya sarjana ekonomi, adik saya di bawah saya perempuan juga dokter, adik keempat laki-laki itu insinyur pertanian, istrinya yang dokter. Wow, jadi ini keluarga dokter lah ya. Boleh dibilang keluarga dokter ya. Ibu anak kedua dan sekolahnya di mana Bu? Jadi kami sekolah di Padang, kakek menyekolahkan di sekolah yang terbaik di Padang, itu TK, sekolah Katolik ya, TK, SD-nya namanya SD Agnes, SMP Maria, SMA Don Bosco. Itu sekolah Katolik terus ya? Iya. Dari TK malahan ya Bu ya, dari TK, SD, SMA, SMP, SMA, itu semuanya di sekolah Katolik ya? Iya. Lalu pada waktu itu gimana Bu, ada kalau pelajaran di sekolah Katolik pasti ada pelajaran agama Katolik, kakek waktu itu nggak apa-apa gitu ya, berarti ya? Kami karena ini agamanya Islam, jadi pelajaran agama yang diberikan oleh sekolah agama Islam. Oh, tetap ada berarti ya? Iya. Tetap ada agama Islam ya untuk setiap murid yang beragama Islam gitu ya? Jadi makanya tidak masalah ya untuk ibu masuk di dalam sekolah Katolik gitu ya? Nah, selama bersekolah Katolik, apakah ada hal-hal yang
mempengaruhi Ibu, terutama tentang keyakinan? Iya, sudah tentulah ya, karena kan itu jadi kehidupan sehari-hari di sekolah ya. Saya tertarik untuk ikut membuat hiasan pohon Natal ya. Terus kan kalau udah mau Natal itu kan kalau di Katolik kan bikin kandangnya kan, kandang Natal itu palungan ya, Tuhan Yesus ya. Terus menyalakan lilin Natal, nyanyi malam kudus. Nah itu saya melakukannya gitu, dan ya saya suka gitu kan. Cuman memang pernah kakek saya bilang sama nenek, itu Sari mboknya dilarang, itu kan bukan punya kita, jadi nggak usah ikut nyanyi-nyanyi gitu. Nenek saya jawabnya, anak kecil ini biarin aja. Ternyata lewat itu ya, itu sudah ada suatu pengaruh buat saya. Ada pengaruh ya, dimulai dari situ ya. Sorry, saudara-saudara Ibu yang lain juga sama ya, bersekolahnya di sekolah Katolik juga? Iya, Oh, semuanya kita sama. ya. Jadi adik kakak, karena kita disekolahkan di sekolah yang sama, kakek saya itu tidak pernah memanjakan kami untuk pakai supir dan sekolah. Kami naik sepeda. Cukup jauh nggak Bu waktu itu? Lumayan. Jarak antara rumah dengan sekolah? Lumayan ya. Jadi kita pergi ke sekolah, ya pelajarannya sama lah. Di sekolah. Karena kayaknya perbedaan usianya nggak terlalu jauh ya? 22 tahun. 22 tahun ya, jadi bisa benar-benar bisa balap sepeda bareng ke sekolah. Berempat sama-sama. Ya, sama-sama ya. Nah, kuliah di mana Bu? Ibu kuliah? Aku kuliahnya S1 itu setelah, karena itu kan paling top SMA lah ya. Kuliahnya di Universitas Andalas, aku ambil ekonomi, jadi fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi ya di Universitas Andalas. Terus waktu tamat kan pindah ke Jakarta, nah S2-nya baru ngambil di Jakarta. S2 baru di Jakarta, di mana Bu? Ya lupa lah aku di mana. Udah lama banget, ya. Nah, yang aku ingat ambil S2 teologi. Karena kan bukan yang itu kan hanya yang sekuler. Nah, ketika sudah mulai bergelimang di sini, aku harus ngambil sekolah S2 di teologi. Jadi sekolahnya di STTIK di Rempoa. Jadi di situ kan persyaratannya kalau ngajar di S1 dosennya harus S2 sekolah ambil S2 ya, terus ngajar di S2 harus ngambil S3. Tapi sorry Ibu, maaf saya potong. Itu S1, setelah S1 Ibu bekerja dulu ya? Oh iya. Bekerja dulu ya, kalau nggak salah di BI ya Bu ya? Iya. Di BI. Nah kapan itu Bu, mulai bekerja di BI kapan? Aku tamat dari Padang itu tahun 79, terus tahun 80 aku diterima bekerja di Bank Duta. Lalu tahun 81 aku diterima di BI, jadi aku pindah ke BI. Jadi kerja di BI selama 30 tahun, tahun 2010 aku pensiun. Wah, cukup lama ya Bu ya, 30 tahun ya. Nah, waktu Ibu menerima Tuhan Yesus itu artinya memutuskan ya beralih keyakinan ya. Itu kenapa dan bagaimana prosesnya Bu? Dan di usia berapa? Ini lengkap banget. Ya, jadi itu dimulai ketika aku SD. Mbak Kety. Jadi saya waktu SD kan pelajarannya pelajaran agama Islam. Nah, itu pernah terbersit di pikiran saya, apa sih yang terjadi kalau kita mati? Terus kita mati ini kemana sih? Gitu. Nah, itu pertanyaan saya ajukan kepada guru. Nah, guru saya waktu itu bilang gini, kalau mati dikubur. 7 langkah orang terakhir pergi dari kubur kita, itu kita didatengin oleh malaikat. Malaikat datang mewawancara. Terus saya bilang gini, malaikat kan bisanya bahasa Arab. Terus aku kan nggak bisa. SD ya Bu ya? Aku nggak bisa dengan jawab. Pikiran polos seorang anak ya Bu, seorang anak kecil ya. Aku nggak bisa jawab, terus nanti gimana? Oh nggak usah takut, nanti semua anggota tubuh kita akan menjawabnya. Jadi semua bisa ngomong. Saya bilang, kalau gitu ketahuan dong kalau saya suka bohong. Lalu apa yang terjadi? Oh, nanti setelah kita diwawancara, kita masuk ke dalam sesi yang namanya azab kubur. Nah, di sesi ini tadi kalau ketahuan kita suka bohong, lidahnya panjang dipotong, panjang dipotong, panjang dipotong, panjang dipotong. Saya bilang ngeri amat ya gitu. Belum lagi nanti misalnya melakukan dosa seks, itu nanti akan ditusuk pakai besi panas. Saya bilang, ih ngeri banget itu ya siksa kubur itu. Makanya kan kalau kita nonton sinetron gitu ya Bu ya, kan kita lihat bahwa keluar asap dari kubur gitu ya. Nah itu orang di dalamnya lagi tersiksa, lagi disiksa di dalam kubur. Nah selanjutnya itu kita masuk kepada sesi neraca pahala dan dosa. Kita ditimbang berat mana pahala sama dosa. Nah, makanya di dunia ini orang berusaha mencari pahala yang banyak, karena pahala itulah yang akan menolong nanti ketika masuk ke sesi ini. Nah, setelah itu saya tanya lagi, habis itu apa? Oh, kita akan masuk nanti namanya ke Sirotol Mustaqim. Titian serambut dibelah 7. Jadi rambut yang segini-gininya nih, ini dibelah 7. Jadi jembatan. Kita naik di atasnya. Pertanyaan saya, seberang itu apa?
Sorga. Bawah apa? Neraka. Kita kemana? Tidak satu orang pun tidak pernah berbuat dosa, jadi semua orang berdosa harus dicuci dulu di api neraka. Hah? Kalau gitu mati pasti masuk neraka dong? Iya. Lalu kapan masuk surganya? Nanti kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan nggak berkenan gimana? Selamanya menjadi bara api di dalam api neraka. Saya bilang, oh mengerikan sekali, mati pasti masuk neraka. Nah, itu pertanyaan itu terngiang-ngiang terus dan dari mulai SD itu ya, Bu ya? Iya. Dengan berjalannya waktu gitu ya. Saya bilang, saya nggak mau mati masuk neraka, tolong gimana caranya, saya itu maunya masuk surga, tolong. Nah, terus karena kan selalu pelajaran agama gitu ya, tolong gimana caranya. Nah, guru waktu itu mengatakan, oke, kalau gitu kamu harus ketemu sama namanya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu nanti akan datang, itu dia akan kasih salam sama kita, dia akan tanya, kamu mau apa gitu. Nah itu dia, saya nggak minta jadi orang kaya, saya cuma minta masuk surga. Nah itu pertanyaan itu Ibu lanjutkan di umur berapa, Bu? Masih di SD? Kayaknya udah berlanjut ya. Berlanjut ya, di SMP mungkin ya. Tapi itu suatu rentetan waktu lah sampai nanti sampai tamat SMA. Nah, terus bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana cara ketemunya? Oh, dia akan datang itu nanti pada waktu malam Lailatul Qadar. Nah, terus gimana dong bisa ketemu? Oh, kita harus mengaji sepanjang malam pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Kita harus ngaji. Nanti dia turun, kita bisa ketemu. Saya melakukan itu. Saya mengaji sepanjang malam. Terus karena ini jalan waktu, di sana itu kalau kita menstruasi itu dalam keadaan najis, kita nggak boleh berhubungan sama Tuhan. Jadi tidak sholat, tidak ngaji, tidak ke masjid, tidak puasa dan begitu. Saya bilang, kalau Nabi Sulaimannya datang pas aku lagi mens, kan kecelek. Aku udah nanti bertahun-tahun begini nggak ketemu, sayang banget. Gimana caranya supaya saya nggak bisa full puasa dan ngaji? Oh, pergi ke dokter. Nah, oleh dokter, karena kan kalau di sana mau naik haji itu dikasih obat supaya nggak mens. Nah ini juga bisa dikasih obat gitu. Nah Primolut N kalau nggak salah namanya. Nah lalu saya lakukan lagi gitu supaya saya bisa ketemu sama malam-malam Tuhan. Cuman bertahun-tahun dilakukan kok nggak ketemu sih, kok nggak datang juga. Ini kalau aku mati nih sekarang tetap aja aku masuk neraka. Tolong dong, bagaimana caranya supaya aku ini bisa masuk surga. Nah yang kedua itu kata guru, udah deh ngaji aja. Nah, sementara mengaji itu membuat buat aku gitu, baca, aku mau tahu arti yang aku baca ini loh. Kan mengaji kan bahasa Arab. Ya, sementara aku bukan ngajinya yang buat aku poinnya, mengerti apa yang tertulis itu, artinya gitu. Yang dibaca itu yang dibaca. Aku mau tahu artinya. Itu pertama. Lalu kalau kita mengaji itu, kita harus tahu yang namanya ilmu tajwid. Bagaimana kita memanjangkan, memendekkan kata, misalnya amin. Amin, amin, amin. Itu artinya beda-beda. Kalau beda, dosa. Saya bilang, ya elah, kagak ngerti artinya, dosa udah menanti. Aku nggak mau baca. Karena ilmu tajwid itu cukup banyak gitu. Menemukan huruf mati sama huruf ini. Karena kan di bahasa Arab kan nggak ada huruf hidupnya, semua huruf mati. Nah itu bagaimana mendengungkannya, membacanya. Lah, aku bilang itu kan bagaimana membacanya. Aku mau tahu artinya. Nah jadi yang kedua ini pun nggak masuk di logika aku gitu. Yang kedua, yang ketiga aku bilang gini, nah gini aja, kalau kita deket sama orang kaya kita kecipratan, kalau deket sama orang pangkat kita kecipratan, deket sama Tuhan kecipratan masuk surga. Aku mau deket sama Pikiran Tuhan Ibu aja. Seperti itu ya, luar biasa. Terus kata guru, jangan, loh kenapa lagi, Tuhan yang mana dideketin kok bisa jadi gila sih gitu. Katanya seperti orang aliran tasawuf, kalau kita nggak kuat nanti bisa jadi gila. Kalau kita mendekati Tuhan. Iya, karena Tuhan itu kan tidak bisa didekati dengan pikiran, dengan hati, ya kan? Nah, itu dia. Jadi saya pikir, oh gitu ya. Jadi tidak ada seseorang yang bisa menuntun saya, gini loh caranya masuk surga. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu ya, Bu ya? Iya. Nah, sementara saya ketakutan kalau mati nih tetap masuk neraka gitu. Nah, tamatlah saya waktu itu dari S1 di Padang. Nah, tahun 79 itu saya tamat, lalu saya pindah ke Jakarta, mau cari kerja lah. Gitu. Nah, waktu saya pindah ke Jakarta, ya singkat cerita lah, ketemu sama ada cowok ganteng.
Jatuh cinta. Ya, begitulah ya. Iya, iya. Nah, karena kita kan juga tidak gampang lah ya Bu. Iya, Ya, betul. dia kan Kristen, aku Muslim, jadi nggak mudah menjalani itu. Iya. Sementara aku sendiri kan orangnya fanatik banget gitu. Nah, lalu karena sudah mulai suku sama suku, lalu dia mulai suka cerita. Dia cerita tentang Tuhan Yesus. Aku bertanya, siapa itu Yesus? Siapa itu Maria? Siapa itu Roh Kudus? Kenapa Tuhannya orang Kristen tiga? Iya, Banyak iya, pertanyaan. banyak pertanyaan ya. Nah, dia waktu itu nggak bisa menjawabnya dengan jelas Iya. karena mungkin orang Kristen sendiri juga nggak tahu bagaimana harus menjelaskan tidak itu. Semua ya, tidak semua tahu menjelaskan. Iya, gitu. ya. Nah, dia cuma bilang, aku punya bukunya Pak Yusuf Roni, mungkin Ibu kenal iya, ya, iya, Pak, iya, Pak Yusuf Roni. dari Ustadz juga Iya. dari Muslim jadi Kristen. Betul. Nah, beliau punya buku perbandingan. Nah, lalu dikasih ke saya. Ya. Nah, kan kalau cinta sudah Melekat. melekat, tai kucing rasa coklat. Jadi dengan bermodalkan buku itu, saya pulang Iya. dengan keingintahuan. Iya, iya. Apa sih yang mau dijelasin gitu. Nah, ada 3 hal saja sebetulnya yang masuk di otak saya yang dijelaskan oleh Pak Yusuf Roni itu. Yang pertama, itu dibuktikan oleh beliau bahwa Yesus itu Tuhan. Iya. Beliau membuktikan begini, ada di dalam satu hadis Nabi itu mengatakan bahwa sekarang orang Muslim itu menanti datangnya seorang hakaman adilan, hakim yang adil, yaitu Isa putra Maryam. Terus dia bilang ini, coba lihat, ada nggak satu hakim saja yang adil di muka bumi ini? Mohon maaf, jangan marah ya Pak Hakim. yang sering terjadi. Ya, itu kan tergantung sama seberapa jauh beliau mau memberikan pembelaan. Iya. Ya kan? Nah, jadi tidak ada satu orang pun yang adil gitu. Iya. Terus yang kedua, dia bilang, coba lihat siapa yang punya kewenangan untuk menghakimi manusia. Adakah manusia menghakimi manusia? Nggak ada. Yang menghakimi manusia itu hanya Tuhan. Iya. Nah, coba lihat. Jadi ya, siapa itu Yesus itu? Kok dia yang akan datang kembali dan penghakimannya adil? Karena dia Tuhan lah. Makanya dia yang akan datang kembali menghakimi manusia dan penghakiman Tuhan pasti adil. Iya. Saya bilang, make sense ya. Iya. Bisa diterima Bisa diterima akal. akal, betul. Saya mulai merenung satu. Iya. Nah, yang kedua itu Pak Yusuf Roni bilang begini, kalau lagi sholat itu yang tidak boleh ditinggalkan itu kan Al-Fatihah. Iya. Salah satu ayat di dalam Al-Fatihah itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Tuhan, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, itu 17 rakaat sehari semalam. Jadi 2 rakaat subuh, 4 rakaat lohor, 4 rakaat asar, 3 maghrib, 4 isya, 17 kali. Nah, 17 kali dalam sehari semalam minta petunjuk kepada jalan yang benar. Kalau mati malam ini, kira-kira udah dapat petunjuk apa belum? Belum, besok pagi subuh ulang lagi, minta lagi gitu. Nah, itu katanya kan. Jadi, sampai kapan cuman berdoa terus nggak dapat tuh jalan yang benar itu gitu. Itu yang kedua. Saya pikir, ya itu dia, logikanya masuk gitu. Dan yang ketiga itu pada waktu sholat di tahiyat terakhir itu kan nunjuk tangan gitu kan, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Tuhan, selamatkanlah Nabi Muhammad dan keluarganya. Nabi yang nabi, kita umat, kita doakan supaya dia dan keluarganya selamat. Lah kita, siapa yang doakan kita supaya kita selamat? Orang tua. Ya kalau masih punya orang tua. Anak. Ya kalau sudah punya anak dan punya anak. Nah, ada satu hadis Nabi lagi mengatakan ketika mau meninggal itu anaknya Nabi Muhammad bilang sama bapaknya, Pak aku minta diselamatkan. Itu bapaknya bilang aku tidak bisa menyelamatkan. Loh anak kandungnya aja dia nggak bisa selamatin. Lah kita kan hubungannya udah jauh gitu ya. Nah bagaimana kita bisa diselamatkan? Nah itulah 3 hal yang saya dapatkan. Ya itu membuat saya menjadi ragobim. Ragu, goncang, dan bimbang. Ragu, goncang, dan bimbang. Sehingga saya itu sholat, itu tahajud tiap malam, puasa Senin Kemis nanya sama Tuhan, Tuhan yang benar itu yang mana? Aku nggak mau kalau aku pilih itu salah. Kasih tahu yang benar itu yang mana yang harus aku pilih gitu. Jadi di situ ya Bu awal mula Ibu mulai ragu, ragu, goncang dan bimbang. Baik. Ibu tadi sudah cerita tentang suami ya. Kalau boleh tahu nama suami? Theo Thomas. Theo Thomas. Dan sekarang suami adalah seorang pendeta ya. Pendeta ya berarti ya. Nah anak ada berapa Bu? Anakku 3, Meta
Joshua dan Jessica, cucu 3. Cucu 3. Berarti semua sudah menikah? Belum, Oh, ada kecil satu. belum. Yang belum ya. Oh, Yang 1, 2 oke. udah, dan Meta anaknya Kaira, Iya. Joshua anaknya kembar, Jacob Wah. dan Joanna. Itu Oh. ada hubungan sama Bu Kety. Oh gitu ya? Iya. Nah nih kita lihat fotonya nih Ibu dengan suami tercinta. Wah ganteng bener nih. Itu 25 tahun pernikahan. Oh ya Ibu kurus ya? Dulu kurus, sekarang gede banget. Iya ini dengan ini Joshua ini dan siapa, Bu? Jessica. Baik. Wow ini ya. Joshua Ini sama udah umur Jessica. berapa? Ini Anakku paling Anak- kecil Jessica umur 33 tahun. oh iya dengan cucu 3 orang ya Bu. Cucu 3 orang. Nah ini dengan keluarga Itu, besar iya, ya. itu mertua. Ah. Ini perayaan 25 tahun pernikahan. Luar biasa. Nah, itu waktu masih baru ketemu waktu itu. Oh, Tahun ini 80. masih unyu-unyunya ya. Masih ada poninya. Tahun 80 ya Bu ya. Iya. Nah ini Nah, itu dia. suami terkasih ya. Nah, ini Jacob dan Nah, Joanna. ini cucu 9 ya. tahun, iya. 9 tahun kembar ini ya, Iya, kembar itu ya Bu iya, ya. kembar. Lumban gaul Lumban bapaknya. gaul. Nah, ini anak yang besar, Meta itu anak Kaira, cucu. Oh, udah gede. Iya, sudah 15 tahun. 15 Sudah SMA lah ya. SMA ya. Iya. Nah, itu Dewi dan Jojo. Itu Dewi yang lumban gaul. Oh. Anakku lumban tobing. Iya. Iya. Nah, ini Lucu mereka masih banget. kecil. Iya. Lahirnya 1,7 dan 1,8. Kecil sekali. Kecil ya. Dan puji Tuhan mereka sekarang sehat. Sehat ya. Dan ini Ini waktu pernikahannya Joshua dan Dewi. Oh, oke. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang Nah, lalu, ini waktu itu belum ada Dewi. Iya. Benar. Itu 3 anak, Meta, Jojo, Jessie. Baik. Itu waktu kita masih. Nah, itu pesta Pesta adat. adat ya. Nah, Kan ini kita sama-sama dosen di Sekolah Teologi IKA. oh, iya. Bu. Nah, Bu, kalau boleh tahu, waktu Ibu mulai memeluk agama Kristen, bagaimana respon dari keluarga besar? Ya, sudah pasti ya. Mamaku marah waktu itu. Begitu aku dibaptis tahun 82 kan akhirnya setelah aku ragubim tadi. Nah, mungkin aku belum menambahkan dulu ya. Iya. Waktu pacaran kan jalan terus nih. Nah, pacarku kalau hari Minggu cepat pulang, mau kemana? Mau ke gereja. Aku bilang, boleh ikut nggak? Dulu kan aku masih imut-imut. Iya. Sekarang amit-amit. Nah, pergi ke gereja, cari baju paling bagus, karena kan di gereja Katolik Iya, gitu ya, iya. kita pakai baju paling bagus, lihat kiri kanan, orang kok biasa-biasa aja gitu. Bajunya gitu. Masuk di GPDI di Keramat. Oh. Itu terus orang nyanyi tepuk-tepuk tangan. Dulu belum ada tayangan kan. Jadi tepuk-tepuk tangan, itu apa katanya? Dibisikin sama pacar. Kalau lagi pacaran kan seneng banget. Dibisikin gitu kan. Nah, setelah itu khotbah, begitu khotbah aku bilang, aku suka ya khotbahnya orang Kristen ya. Referensinya jelas. Dibuka ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Aku suka gitu dan membangun banget gitu. Iya. Nah, begitu selesai ibadah, aku sampai di mobil, aku bilang, hatiku plong. Aku belum Itu tahu. pertama kali ke Pertama gereja kali, ya, Bu iya. ya? Aku bilang, aku belum tahu kalau ikut Tuhan Yesus itu ada damai sejahtera. Yang aku rasakan plong. Iya. Waktu itu rasanya plong aja Plong. gitu ya. Boleh nggak minggu depan ikut lagi? Oh, Dia bilang, oh boleh. yes, karena dia tidak nginjilin aku kan. Iya. Nah, aku yang mencari Iya, Tuhan. betul. Nah, jadi pergilah minggu depannya lagi, pergi minggu depan lagi. Itu semakin membuat aku mantep gitu. Kok ini yang aku cari gitu? Kok banyak kebenaran yang aku dapatkan dari setiap kali khotbah. Nah, akhirnya aku memutuskan tahun 82 itu aku minta dibaptis. Minta dibaptis di mana, Bu? Di GPDI Ketapang. Oh, GPDI Ketapang. Nah, aku dibaptis, lalu ya itu dia. Kan mamaku di Padang dengar Iya. Sari jadi Kristen. Iya. Mamaku marah, dia bilang, Sari, nggak boleh pulang ke Padang, kamu tidak dianggap anak lain, putus hubungan dengan kami, Keluarga, ya? keluarga. Karena kan keluargaku di sana orang punya nama gitu kan. Betul. Jadi semua mereka malu karena belum ada Keluarganya yang ya, Kristen. yang Kristen, baik. Jadi Lalu bagaimana, Bu? Selanjutnya? iya, kalau sama keluarga ya begitu tadi ya, Iya. mama ya. Lalu di waktu itu aku kan udah kerja di Waktu itu, MDI. waktu itu kakek masih hidup sama nenek, Bu? Masih tahun-tahun nenek udah nggak ada ya? Oh, sudah. Udah nggak ada. Oh, sudah nggak ada, ya? Kakek emang nggak ada, mama sama nenek Masih ada ya.
Bagaimana respon nenek terutama nih? Karena kan Enggak, kalau nenekku Ibu Sari enggak kan hidup bersama dengan kakek nenek Iya, kan? tapi beliau diem aja. Tapi mama yang waktu itu yang kasih tanggapan Iya, begitu. iya. Dan yang jelas tempat lingkungan aku ada kan aku sudah kerja di BI. Iya, iya. Ya mereka kan pasti nggak suka lah Betul, marah sama aku. Nggak ada orang Padang Kristen. Ini orang Padang satu-satunya yang murtad. Makanya aku dipanggil Tante Murti. Oh, Tante Murtad. Dan Tante Murti jadi panggilan barunya. Ada aja. Dan yang paling menyedihkan itu ketika pimpinanku panggil, Sari sini, kamu tahu nggak, namamu sudah tercatat di SDM sebagai orang yang sangat berbahaya. Oh. Aku pemeriksa bank. Aku bilang, Pak, kriminal apa yang aku lakukan? Bukan, kata mereka, jangan ngomong sama Sari tentang Tuhannya. Oh. Kalau dia udah cerita tentang Tuhannya, awas, kita bisa jadi percaya. Luar biasa. Ada kuasa soalnya. Ya, jadi itulah. Jadi yang nggak enak buat aku itu ya itu. Aku dihindari orang. Termasuk juga yang Kristen tadi ya, Iya. yang Ibu Sari bilang Aku ya. berdiri di sini, Betul. mereka jalan ke sini. Aku berdiri di sini, mereka jalan ke sini. Jadi secara daging mungkin nggak enak. Tapi ketika kita ngobrol teman-teman yang ex ya, itu bilang, Ri, untung kamu ada yang menganggap kamu orang yang berbahaya. Aku ini nggak ada loh. Jadi kamu beruntung. Oh, beruntung. Wah, ada ucapan seperti itu ya, pernyataan seperti itu ya dari teman justru ya. Iya. Luar biasa. Nah, sekarang bagaimana Bu? Hubungan dengan keluarga? Kalau sekarang sih kan kakek, nenek, mama udah nggak ada. Nah jadi kami kakak beradik dan sama adik-adik yang lain, adik-adik sepupu, kami saling menghargai aja. Iya, Kami tidak membicarakan Tuhan ya. masalah keyakinan, Iya. tapi ya aku Saling bersyukur menghargai aja bahwa mereka bisa menerima kembali aku apa adanya sebagai kakak adik Iya, gitu. iya. Dan pasti Bu saat ini ada sahabat dari kantor di Bank BI ya, masih berhubungan dengan Ibu, ada ya pasti ya? Ada ya. Dan sekarang Ibu Arinta sudah ada bersama-sama dengan kita. Ibu Arinta nih ada di negara yang lain ya, di Singapura. Halo Ibu Arinta. Halo, apa kabar? Halo. Senang bisa undang di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Arinta. Wow, luar biasa, cantik sekali dengan dress kuningnya. Terima kasih. Gimana Bu, Singapura? Oh, Singapura setiap hari Hujan nggak ya? Oh, Hujan terus ya Bu? Wah sama berarti ya Iya. dengan di Jakarta ya Ibu Sari. Nah nih Bu ketemu dengan sahabatnya nih. Kapan terakhir bertatap muka secara langsung nih Ibu Sari dan Ibu Arinta? Nanti ketemu, saya manggilnya Mbak Sari ya. Iya. Itu pada saat saya kerja di BI itu tahun 2009 gitu. Ya kita kenal baik karena sesama Kristen gitu ya. Cuma kita tuh nggak banyak bersinggungan karena dalam satu departemen tapi divisinya beda. Jadi kalau Mbak Sari itu mengumpulkan benda-benda numismatik ya. Sementara saya tuh kerjanya bikin-bikin film gitu. Jadi meeting-meeting kesana kemari gitu. Nah pada suatu hari ini udah rencana Tuhan ya, saya tuh disantet gitu loh. Terus saya tuh udah, aduh sakit banget gitu. Pokoknya setiap masuk kantor tuh sakit banget gitu loh. Nah suatu hari Mbak Sari tuh liwat di depan cubicle saya bilang gini, Mbak, aku nih disantet Mbak, gimana ya, bisa nggak doain gitu. Terus akhirnya ya oke aku doain gitu kan. Nah sore itu didoain gitu. Terus tapi kan namanya santet itu dia punya tujuan ya, sampai dia punya goal tuh tercapai gitu. Nah jadi serangan itu datang terus gitu. Nah Mbak Sari itu nggak putus asa gitu loh, nenteng saya ke sana kemari sampai tangan saya tuh dikempit kayak takut saya tuh Wow, lepas luar gitu loh. Aku sudah menemukan anak yang hilang gitu loh, seolah-olah gitu dikempit, diajak kebaktian, diantar ke gereja sini, ke gereja sana gitu kan. Terus ya puji Tuhan waktu itu sudah agak mereda gitu. Nah saya pikir gini, saya buat apa ya hidup ini gitu kan, kalau bekerja akhirnya seperti ini gitu kan. Nah pada saat itu untungnya Tuhan tuh mempertemukan saya dengan seorang pria Belanda gitu kan. Nah akhirnya kita tuh rencana menikah gitu kan, menikahnya itu dalam keadaan mendesak gitu ya, karena apa, saya tuh udah kepingin cabut deh dari tempat kerja gitu. Nah akhirnya saya ngobrol sama Mbak Sari, Mbak kalau menikah itu bisa nggak persiapannya tuh cepat gitu. Terus dengan caranya Mbak Sari itu memberikan solusi yang menenangkan hati saya, tenang itu, saya akan bantu sampai selesai. Dan benar itu, saya tuh rencana nikahnya itu sebetulnya cuma ingin pemberkatan, tapi Mbak Sari melakukan hal yang apa namanya luar biasa bagi saya gitu loh. Sampai dia tuh mempersiapkan semua acaranya, ada bandnya segala macam, bahkan yang memberkati juga suaminya Mbak Sari gitu. Jadi saya tuh benar-benar melihat gitu betapa kasih Yesus itu tinggal dalam diri Mbak Sari. Gitu. Wow, Jadi luar biasa. terus saya tuh benar-benar kayak pada saat saya disantet itu ya,
kayak nggak ada orang yang mau bicara sama saya yang gitu ya. Tapi Mbak Sari gandeng saya, tangan saya sampai dikempit kemana-mana diantar. Sabar gitu ya Bu ya. Nah terus udah gitu jadi setelah menikah saya langsung pindah Belanda gitu. Ya udah kita tetap keep in touch gitu. Kemudian saya pindah ke Jepang. Bahkan pada saat kita ada Natalan di Jepang, kita mengundang Mas Tio, suaminya Mbak Sari untuk memimpin ibadah Natal di Jepang. Jadi kemudian saya pindah ke Singapura, udah berapa kali juga dikunjungi sama Mbak Sari. Wow, luar biasa persahabatan yang indah ya Ibu Arinta. Jadi kalau saya lihat ya Mbak Sari dari Muslim, terus begitu dia masuk Kristen, itu bukan yang abal-abal gitu loh. Dia tuh benar-benar menerapkan ajaran Yesus gitu, spreading the gospel gitu loh. Dan juga dia itu kayak selain spreading the gospel, dia tuh benar-benar kayak maintain ini anak yang hilang nih sampai bener-bener ini kembali gitu loh. Iya. Dirangkul banget gitu loh. Itu kan buat saya sangat terkesan. Sampai saat ini juga kemarin tiba-tiba ada kelas supranatural, dia bilang, Arinta, kamu pasti tertarik gitu loh. Ini benar begitu diajak, wah luar biasa. Jadi kayak apa ya, Tuhan itu sudah menentukan destiny bahwa saya akan bertemu Mbak Sari gitu. Bahkan sebelum saya ada di kandungan gitu, bahwa bisa aja kan saya anak yang terhilang waktu itu gitu. Tapi Tuhan tuh sudah menentukan bahwa saya akan kembali direbut oleh Tuhan gitu melalui Mbak Sari. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak. Keren banget kesaksiannya Ibu Arinta. Nah, jadi persahabatannya udah berapa tahun nih? Dari tahun 2007 sampai sekarang berapa tahun jadi ya? 15 Coba tahun. 15 tahunan ya. Wah, keren banget. Udah 17 tahun. Gimana kesannya Bu Arinta dengan Ibu Sari selama Wah, berteman kalau 15 ini sih tahun? kayaknya gini ya, saya ini kan baru pecah telur ya jadi Kristen gitu ya. Sebenarnya kan Mbak Sari udah apa namanya panjang perjalanannya itu. Jadi saya juga bisa melihat kayak ada yang harus saya contoh dari Mbak Sari itu, dan apa namanya menjadi orang Kristen itu kan memang nggak mudah gitu. Tapi saya yakin gitu loh bahwa dalam Yesus itu Mbak Sari akan tetap teguh dan berjalan indah, mulus ke depannya. Gitu. Itu harapannya juga ya Ibu Arinta ya buat Ibu Sari. Nah sekarang giliran Ibu Sari nih, apa nih kesannya bersahabat 15 tahun dengan Ibu Arinta? Iya, karena saya terpanggil untuk selalu memelihara teman-teman, memelihara imannya gitu ya. Jadi saya selalu mengajak supaya yuk kita cari Tuhan, yuk kita cari Tuhan. Sampai terakhir ini pun saya mendapatkan sesuatu yang baru, ikut sekolah supranatural ya Arinta ya. Dan Arinta saya ajakin, ternyata dia cocok, dan jadi persahabatan ini terpelihara karena kita selalu membicarakan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan. Wow. Dan kalau ini boleh saya satu lagi bersaksi ya, kalau Mbak Sari itu kalau dalam ibadah gitu ya, itu tuh dia bisa nyanyi, bisa khotbah gitu. Kalau nyanyi aja tuh udah langsung air mata tuh berlinangan gitu kan. Kadang kita juga kalau ke gereja itu kan tiba-tiba nggak ada apa-apa air mata berlinangan itu kan berarti kita bersentuhan dengan Roh Kudus kan ya. Oh ya, satu lagi kesaksian yang luar biasa pada saat ada ibadah Natal di Jepang ya, itu kita ada ibadah di 2 kota, di Tokyo dan Ibaraki gitu. Nah di Tokyo itu ibadahnya tuh banyak restriction gitu loh, karena kita memakai gedung yang di sekolah Indonesia yang banyak Muslimnya gitu. Jadi sementara orang Muslim juga banyak diundang di sana. Nah, jadi banyak rambu-rambunya, nggak boleh ngomong begini, nggak boleh ngomong begitu gitu. Jadi akhirnya itu Mas Teo khotbah di situ. Namun kemudian ada masyarakat kebanyakan Manado yang mereka tuh bekerja sebagai penangkap ikan di wilayah Ibaraki ya. Nah itu pada saat di situ Mbak Sari itu menceritakan kesaksiannya converting dari Muslim ke Kristen. Itu sambutannya luar biasa. Tepuk tangan tuh riuh, orang tuh seneng kesaksiannya gitu. Karena kesaksiannya tuh nggak membosankan gitu loh, dengan lucu gitu cara ngomongnya gitu. Pokoknya bagus banget deh. Pokoknya Mbak Sari begitu dia itu ada di apa namanya acara untuk Tuhan, itu menjadi seorang pribadi yang benar-benar lain gitu loh. Iya. Kuasa Tuhan bekerja luar biasa ya melalui Ibu Sari ya. Wow, terima kasih banyak Ibu Arinta, luar biasa kesaksian-kesaksian yang diceritakan tadi, dan kita semakin tahu bahwa seseorang yang sudah diubahkan dan memiliki kerinduan ya, seperti Ibu Sari ini ya, selalu memiliki kerinduan untuk menjangkau jiwa ya, itu pasti Tuhan pakai luar biasa dimanapun ya. Wow, keren banget. Baik, terima kasih Ibu Arinta. Ibu Sari mungkin ada yang mau diutarakan dengan sahabat tercintanya ini terakhir sebelum Iya, Arinta ini hebat gitu ya. Jadi dia suaminya, ya kan kalau orang bule kan. Sorry, ini di sini Ibu Sari udah berkaca-kaca terus, aku jadi pengen nangis juga. Maaf ya, nangis ya. Iya.
Suaminya kan orang bule yang tadinya nggak kenal Tuhan dan nggak mau peduli sama Tuhan. Tapi Arinta ini bisa membawa suaminya sampai sekarang suaminya pun rajin berdoa ya Arinta ya, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya pun melihatnya Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam Arinta. Dan suami saya sempat buta, baru dia kenal Tuhan. matanya buta suaminya. Tapi sekarang udah bisa melihat lagi. Sekarang sudah bisa. Wow. Jadi kami saling menguatkan di dalam Tuhan, dan sekarang Arinta lebih maju lagi, lebih maju lagi dan lebih kuat lagi. Amin, amin. Itu harapan seorang sahabat ya Ibu Arinta ya. Semakin maju dan semakin kuat lagi di dalam Tuhan tentunya. Baik Ibu Arinta, terima kasih banyak waktu yang sudah disiap. Salam buat suami tercinta Ibu. Iya, terima kasih. Iya, sehat-sehat dan semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau boleh tahu Bu, Ibu kan S2 ya dari STT IKAT tadi ya, ambil S2. Setelah itu Ibu mulai melakukan pelayanan di gereja mana? Jadi sebetulnya sebelum itulah ya, karena aku mempelajari, jadi ikut Tuhan kan bukan karena S2-nya, jadi aku mempelajari banget tentang Tuhan Yesus. Karena keingintahuan itu ya. Lalu aku itu banyak cerita sama orang, siapa Yesus itu, mengapa harus itu gitu. Oh pokoknya suka ngomong itu. Akhirnya banyak yang mau terima Tuhan Yesus. Nah itu aku memperdalam Islamologi itu ya, dari pandangan Islamologi, siapa itu Yesus, mengapa harus Yesus. Banyaklah orang terima Tuhan Yesus. Setelah itu apa? Oh, diajarin dasar-dasar iman Kristen. Masuk di kelas suamiku. Jadi kami mendirikan namanya Gospel Truth Ministry. Mengajari orang-orang. Nah, karena kami melakukan ini, lalu pimpinan dari GBI itu bilang, udah deh bernaung di bawah GBI aja gitu. Akhirnya kami bernaung di bawah GBI, jadi GBI GTM. GBI JDM ya. GTM. GTM. Gospel Truth Ministry. Gospel Truth Ministry yang ada di mana Bu sekarang? Sekarang ini kan waktu pandemi kemarin kan tidak ada tatap muka. Ya sekarang ini masih mencari-cari tempat untuk itu. Iya, semoga cepat dapat Bu. Biar selalu jadi berkat ya, tapi itu nggak menghalangi ya Bu ya? Tidak menghalangi untuk terus bersaksi ya? Kok sekarang kan Zoom online. Ya? Oh iya betul. Iya, luar tetap biasa. bisa. Nah, apakah anak-anak ada juga yang mengikuti jejak Ibu dan Bapak nih, orang tua, terjun di dalam pelayanan? Itu kan nggak bisa dipaksa. Betul, ya Bu ya. Cuman anakku Joshua itu dia pemain drum. Jadi dia ikut pelayanan musik di gereja. Jadi musik ya. Dan mantuku Dewi itu WL-nya. Jadi kami ini jadi kayak aku gini, jadi wanita panggilan. Mereka panggilan untuk melayani musik, aku cerita tentang Tuhan kemana-mana. Itu luar biasa. Nah, saat masih bekerja di bank, tadi Ibu juga sudah respon bagaimana respon teman-teman, baik yang Kristen maupun yang Muslim gitu ya. Nah pada saat itu gimana Bu? Ada nggak rasa di mana Ibu tuh merasa jadi dikucilkan atau malah Ibu jadi kok jadi gini ya ngikut Yesus ya gitu, gimana Bu? Pengen tahu juga tuh pada saat itu gimana perasaan Ibu? Iya mungkin kalau ngikutin daging ya, itu hampir setiap hari pulang ke rumah itu nangis. Nangis. Aku selalu bilang sama suamiku, papa orang di kantor semuanya jahat semua sama aku. Dia cuman bujuknya gini, cup. Ada Bapa di sorga yang sayang sama kamu. Ya itu menguatkan saya. Jadi saya tetap melakukan berjalan gitu. Dan saya koordinator ibadah waktu itu. Dan memang saya itu memang suka inilah gitu ya, ngajakin orang. Jadi ya itu saya dimusuhin karena mereka bilang Sari ini ngajak-ngajak orang ke Tuhan terus. Lalu pada saat Ibu memutuskan menikah, bagaimana Bu? Respon dari keluarga apa? Ada halangan-halangan? Tadi belum diceritakan tuh. Yang jelas pasti ditentang lah ya oleh pihak keluarga. Jadi kami kawin lari.
Oh, jadi pada saat itu ya. Iya, iya. Jadi nggak pakai pesta-pesta, Iya, yang tapi penting Ibu sudah dibaptis terlebih oh dahulu iya, ya itu ya tahun waktu Februari itu ya. 82 dibaptisnya, Mei 82 kami menikah. Iya, itu bayar harga yang harus dilalui ya Bu ya pada saat itu ya, walaupun mungkin nggak enak juga ya rasanya Iya, ya. tapi Menikah ya tidak karena dihadiri aku keluarga. ya aku udah putuskan mau ikut Tuhan Yesus, Iya. apapun aku jalani. Iya, betul betul. Nah, Ibu sudah ditahbiskan sebagai pendeta Iya. ya, dan sekarang melayani di itu tadi ya GTM ya, Di di GTM. bawah GBI, betul Iya, ya Bu iya. ya. Dan karena keadaan belum ada tempat, jadi masih Iya. masih Zoom gitu Iya, ya Bu, dan berdoa biar cepat Tuhan bantu untuk dapat tempat Bu. Kalau sekarang masih tetap ngajar, Oh. ngajar di STTIK. STT Ikat masih tetap ngajar Iya. ya. Baik, baik, luar biasa. Nah, ini kita lihat foto lagi nih Bu, banyak foto nih. Ini waktu masih, oh ini ya, Iya. sebagai dosen ya, Iya. di STT Ikat ya. Iya. Ibu dan suami ya, masih Iya. saat ini Iya. masih Iya. sebagai Iya. dosen. Nah, Bu, kalau boleh tahu, apa sukacita terbesar Ibu nih di dalam Kristus? Yang pasti, Mm-mm. aku itu sangat bersyukur banget. Yang tadinya ujung kematianku pasti neraka. Iya. Tapi sekarang dengan percaya kepada Tuhan Yesus, aku tuh sudah pindah, Bu. Aku pindah itu dari neraka masuk sorga. Iya, betul. Dan itu merupakan sesuatu banget buat aku. Jadi aku nggak akan takut mati lagi. Kapanpun mati, it's okay. Aku sudah di sorga bersama Yesus. Dan pengampunan dosa yang dilakukan Tuhan itu membuat aku sangat bersukacita. Nggak dikejar-kejar sama dosa lagi. Sekarang di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dengan hukum kasih karunia itu, karena dia memang sayang banget sama kita, jadi nggak pernah lagi dikejar-kejar dengan hukuman dosa itu. Iya, iya. Jadi itulah sukacita terbesar, aku ini sekarang jadi orang merdeka Wow. di dalam Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, Bu, kan sekarang nih ada banyak saudara kita juga yang meninggalkan Tuhan nih. Apa nih saran Ibu kepada mereka? Saya itu maunya orang itu kenal banget. Ya. Harus kenal betul siapa itu Yesus dan mengapa harus Yesus. Jadi itulah yang saya kerjakan, teman-teman yang ex gitu ya. Mereka karena pernikahan mereka jadi ikut Yesus. Ya. Aku bilang harus kenal dulu supaya nggak gampang balik gitu. Ya, dan teman-teman Kristen juga jangan hanya karena keturunan. Kalian itu harus kenal siapa Yesus supaya punya dasar yang kuat gitu. Nah, jadi saya ini memang sedikit ekstrim, Bu. Jadi saya bilang begini kepada suami juga, saya bilang, ibaratnya loh, aku ini nggak pernah makan ayam. Begitu aku makan ayam Kentucky, wah enak. Terus aku memang sedikit maksa sama orang-orang, coba deh, dikit aja, coba deh. Enak loh ini, enak gitu. Jadi aku itu ingin supaya orang juga mengalami Tuhan, mengecap Tuhan itu, sehingga kalau mereka betul-betul kenal siapa Yesus itu dan mengapa harus Yesus, mereka punya dasar yang kuat. Yang kuat ya Bu ya. Yang kuat. Betul, gitu. betul. Jadi Ibu pengen setiap orang tuh boleh mengenal Yesus karena Ibu sudah merasakan ya, seperti yang tadi Ibu bilang, saya tuh udah makan KFC. Saya pengen orang tuh rasain gitu ya bahwa KFC ini enak gitu. Iya, baik. Dan mungkin ada satu hal lagi, ini loh, orang itu terlena sama kehidupan yang sekarang. Hanya tubuh dan jiwa. Padahal kan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Hal yang rohani ini yang kurang dikonek sama Tuhan. Sehingga orang tidak mengerti hal-hal yang rohani. Jadi sekarang ini yang sekarang sedang saya giat-giat melakukannya, bahwa mengaktifkan kehidupan supranatural, mengerti hal-hal yang rohani, kehidupan rohani, sehingga kita walaupun ada di dunia ini, kita ngerti banget isi hati Tuhan, karena Tuhan itu kan adalah roh. Jadi kita juga harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Wow, luar nah, biasa. jadi inilah yang sekarang ini sedang saya jalanin gitu ya. Hal yang rohani, itulah yang membuat kita lebih mantap dalam Tuhan. Ya, amin, puji Tuhan Ibu Sari. Wah, luar biasa nih hari ini perbincangan kita dengan Ibu Sari. Sebenarnya waktunya kurang, tapi harus kita akhiri di sini Bu. Lain kali kita sambung lagi dengan Ibu Sari, dan semoga saja kesaksian hari ini bisa menjadi inspirasi dan berkat bagi
God's Lover di mana saja yang saat ini sedang menyaksikan acara talk show ini. Dan doa kami semoga Ibu Sari dan keluarga selalu menyala-nyala di dalam Tuhan, di dalam Amin. pelayanan, dan selalu diberikan kesehatan. Ya saudaraku dan saudariku yang dikasihi Tuhan, demikianlah video ini. Semoga video ini boleh bermanfaat serta memberi kekuatan iman kepada kita semua. Sebagai orang-orang yang percaya, marilah kita patut untuk malu kepada para saudara-saudara kita yang baru saja dijumpai oleh Tuhan Yesus, namun dengan luar biasa menyatakan dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika berkenan silakan video ini di-share kepada orang-orang yang berkenal, dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya yang tentunya untuk semata-mata menjadi bahan renungan, memperkuat dan memperdalam iman bagi kita semua. Demikianlah saudara, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.